Fa'lam annahu la ilaha illallah. Adalah orang yang berla ilaha illallah itu harus punya ilmu. Berla ilaha illallah itu artinya apa sih? Konkretnya orang berla ilaha illallah itu apa? Ini kan bukan suatu kalimat yang aneh, bukan suatu kalimat yang asing bagi kita, tapi justru orang kampung pun mengerti bahwa orang Islam itu harus tahlil. Ya, kalau nggak tahlil, kalau kata orang kampung-kampung itu Islam benar apa Islam salah? Salah kan? Nah terus setelah kita masuk dalam sebuah wadah, kalau orang nggak tahlil itu Islam bukan? Orang nggak tahlil itu Islam bukan? Orang nggak tahlil Islam bukan? Bukan. Tahlil itu la ilaha illallah. Bukan Islam. Iya, orang ngaku Islam nggak pernah la ilaha illallah, berarti nggak pernah sholat. Ya kan? Nggak pernah merealisasikan rukun Islam. Apa kata Nabi? Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatain, 2 kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah. Kan begitu? Ya. Jadi orang Islam itu pasti tahlil. Kalau ada mengaku orang Islam tapi nggak tahlil, berarti bukan orang Islam. Nah, kenapa antum jadi bingung jawab? Karena taunya tahlil itu ada orang mati, baca-baca, pulang dapat berkat sama amplop. Nah, itu namanya tahlil. Ya. Kan selama ini kita diajarkan begitu, didoktrin itu begitu, sehingga mereka bicaranya begini, kasihan amat ya jamaahnya si A ini kalau mati nggak ditahlilin. Nah itu dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut, akhirnya kita tarik kesimpulan bahwa Islam itu, tahlil itu adalah acara yang diadakan di saat orang mati. Padahal tahlil itu la ilaha illallah. Berarti kalau yang tidak pernah berla ilaha illallah, maka dalam hidupnya tidak pernah sholat, maka bukan dinamakan orang Islam. Sudah tuh, dari situ paham? Paham. Nah, orang yang sudah berla ilaha illallah itu, orang yang sudah berla ilaha illallah itu, ya, itu konsekuensinya ini, itu harus bertauhid, ya. Mana spidolnya? Jadi orang yang sudah berla ilaha illallah itu konsekuensinya harus bertauhid. Ada yang bisa menjabarkan kalimat saya? Baik, kita ulang. Jadi orang yang sudah berla ilaha illallah itu harus bertauhid. Nah, sampai di sini antum paham nggak saya ngomong begitu tuh? Paham, yang belum mungkin belum. Jadi saya mengatakan orang yang sudah berla ilaha illallah, semuanya sudah berla ilaha illallah belum? Sudah berla ilaha illallah belum kita ini? Enggak. Kapan? Ketika Jadi orang yang sudah berla ilaha illallah itu resikonya, konsekuensinya harus bertauhid. Ya, karena kalimat ini dinamakan kalimat tauhid. Nah, ini dinamakan kalimat tauhid.
Tauhid itu dari kata-kata al-ahad. Artinya Satu itu. tuh. Jadi orang yang sudah berla ilaha illallah maka kudu bersatu itu bahasa Arabnya bertauhid. Kan sebenarnya ngaji begini kan gampang kan? Ya. Kenapa orang diajak bersatu nggak mau? Karena tidak pernah diajarkan la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Karena mereka cuma mengartikan la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain sama. Orang Kristen juga mengartikan la ilaha illallah itu sama, begitu tiada Tuhan selain Allah. Orang Karamuti yang Islam juga mengartikan tiada Tuhan selain Allah. Umat Irama juga mengartikan la ilaha illallah tiada Tuhan. Tapi sekali mengartikan itu duitnya miliaran. Ya. Maka kita harus bisa paham. Dan untuk memahami kalimat la ilaha illallah itu ada sebuah fiil namanya fiil amr. Tuh. Namanya fiil amr. Apa katanya? Kata Allah, fa'lam. Jadi wajib dari kata-kata alama, maka menjadi fa'lam. Maka orang yang fa'lam itu dinamakan alim. Orang yang pintar, orang yang berilmu. Kata Allah gitu. Fa'lam annahu tuh, begitu tuh artinya ini bahasa Karamuktinya kamu itu harus berilmu. Berilmu kan berarti orang pintar kan? Berarti harus jadi orang pintar baru kita akan mempraktekkan la ilaha illallah. Nggak ada. Antum semua ngaji di satu tempat ke tempat yang jabaran begini nggak ada. Nggak berani. Nggak berani. Pernah nggak ikut ngaji yang menjabarkan begini selain di khilafah? Belum, nggak bakalan berani. Ya. Karena konsekuensinya menjabarkan Quran dengan sebenar-benarnya itu pasti akan dibenci banyak orang. Ya. Rasulullah itu sebelum berla ilaha illallah, semua temannya itu tentang beliau itu al-amin lahus. Pokoknya nggak ada yang membenci pada Rasulullah sampai paman-pamannya itu cinta semua. Tapi ketika sampai saking cintanya dan percayanya, semua apapun yang dilakukan oleh Muhammad ini percayanya, sampai Abu Jahal itu ngomong al-amin. Jadi Muhammad ini gelarnya al-amin, saking dipercaya, mau ngapain semua orang percaya. Tapi ketika beliau berla ilaha illallah apa? Mulutnya Abu Jahal itu berubah. Berubahnya dikatakan Muhammad gila, Muhammad sinting, Muhammad jahula, Muhammad sihrum mubin. Itu kan sihir. Coba. Ini saya sampaikan itu antum biar berenung. Jadi kalau kita bersatu itu konsekuensinya kayak begitu tuh. Ada yang mungkin tetangga nggak suka, atau mungkin kita akan dicaci maki sama keluarga, sama tetangga, diasingkan, nggak mau ditegur dan macam-macam. Orang Nabi saja begitu, Nabi. Orang yang sudah dipilih oleh Allah dari semenjak Rasulullah belum lahir. Ya. Dari semenjak bapaknya belum lahir. Itu sudah Allah simpan. Ya, sudah Allah pilih Nur Muhammad. Tapi ketika beliau lahir dan diangkat menjadi nabi, banyak musuhnya. Nah, kita sebelum masuk khilafah ini kira-kira banyak dosa nggak? Kalau ada cewek nugelis, mata orang nengok-nengok tuh, kira-kira. Lamun aya barang ketinggalan kumaha kantongan tuh. Boro-boro. Sekarang bukan kita ini sok suci, tapi kita tahu ketika pandangan pertama adalah hadiah dari Allah. Tapi nengok berikutnya, itu baru kita belajar maksiat, zina mata. Oh, kalau dulu rizki nemu sesuatu, kalau sekarang kita tahu bahwa ini penemuan, maka harus diserahkan kepada struktural agar struktural untuk mengumumkan. Begitu tuh. Bukan kita ini orang hebat, ya.
berla ilaha illallah, konsekuensinya harus bertauhid. Bertauhid itu bersatu. Jadi kalau mereka ngomong la ilaha illallah tapi nggak bersatu, dia ngapusi siapa? Bohongin siapa? Bohongin dirinya, bohongin Allah, dan membohongi Rasulnya. Begitu tuh. Ya nggak? Ngaku berla ilaha illallah, la ilaha illallah dinamakan kalimat tauhid. Dinamakan syahadat tauhid. Nah, orang ini semuanya kan berla ilaha illallah. Ya, orang Islam itu pada sholat itu kan, yang pada tahlilan itu kan la ilaha illallah. Tapi karena tidak pernah diajarkan kepada mereka dengan semesti-mestinya seperti apa yang pernah dulu diperjuangkan oleh Rasulullah, akhirnya banyaknya umat Islam hari ini berla ilaha illallah hanya ritual, hanya massal, hanya kolosal gitu tuh, bukan kolosal, seremonial belaka, ya, hanya sebatas itu. Maka ironis, yang begitu banyaknya umat Islam, tapi sedikit sekali orang yang paham dengan la ilaha illallah. Nah, kita ini sedang diajarkan untuk memahami la ilaha illallah. Maka antum harus rajin ngaji. Betul nggak? Kan seneng ngaji, disuruh datang, ya, disiapin kopi, disiapin apa lagi tuh? Kacang, disiapin apa lagi tuh? Bohong. Hah? Iya, disiapin ya. Ya. Baik, itu pemahaman la ilaha illallah. Nah, sekarang antum tanya sama diri antum dan jawab. Kalau begitu antum sekarang baca la ilaha illallahnya sudah fasih apa belum? Insya Allah fasih. Kenapa berani menunjuk dirinya fasih? Karena sudah bertauhid. Karena sudah bertauhid. Karena sudah bersatu. Begitu tuh. Sistem Allah. Ya. Jadi tahapan awal sudah dikatakan fasih. Nanti ke dalamnya kita pelajari lagi sampai sejauh mana kefasihan kita itu. Ya kan? Berarti kalau mereka hari ini baca la ilaha illallah belum bersatu, seperti bacaannya seorang Musa yang tidak pernah dipahami oleh kaumnya. Jadi Musa itu kalau ngomong nggak pernah dipahami kaumnya. Seperti apa kira-kira seorang nabi ngomong tapi umatnya nggak paham? Kira-kira ngomongnya bagaimana itu? Nah, kalau dulu saya disuruh belajar itu kata guru ngaji dulu, coba antum jarinya keluarkan 2, setelah itu masukkan ke dalam mulut antum dan ditekuk lidahnya, setelah itu antum ngomong. Nanti di rumah lah ya, kalau di sini mungkin malu ya. Itulah ucapannya Nabi Musa. Ntar antum coba di rumah tuh. Mau nggak nyoba di rumah ntar? Ya, masa suruh begitu aja nggak mau? Percaya aja. Nah, jari 2 antum ini masukkan ke mulut, lidahnya ditekuk, terus teriak ngomong sama istrinya atau sama anaknya, ambilin itu duit di bawah anu gitu, coba ntar paham apa enggak ya. Maka Musa itu menyadari bahwa saya ini ngomongnya nggak fasih, nggak bisa dipahami, maka minta sama Allah, ya Allah turunkan kepada saya saudara kandung saya bernama Harun. Loh, kenapa Harun itu bisa memahami bahasa Musa? Ya seperti kita hari ini, ibu-ibu kita ini, anaknya umur 2 tahun, 2 tahun setengah, ngomong dituit itu ngerti dia itu. Oh, ini maksudnya mau anu gitu. Nah, Harun itu tahu kalau Musa dituit ayo. Oh, berarti ini minta diperpanjang acara. Dituit, oh ini maksudnya snacksnya sudah habis. Itu pinter aja ngupasnya itu Harun itu. Jadi apa yang dikatakan Musa itu paham sudah. Kenapa sampai segitunya? Karena setiap harinya Harun bersama Musa. Itu bahasanya bahasa Musa. Alhamdulillah kita hari ini sudah bisa menfasihkan tahapan awal tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi yang terbayang nih mulai sekarang untuk oh la ilaha illallah itu ternyata harus bersatu.
Dan bersatunya umat Islam itu ya jangan ngarang, nggak boleh ibadah itu nggak boleh ngarang, nggak. Masa ibadah ngarang sih? Ya, orang jahit aja harus belajar tuh. Pengen apa cara kerja kayak di Pali itu apa namanya? Laundry. Itu juga harus belajar bagaimana nyortilnya, bagaimana. Itu saja harus belajar itu. Padahal urusan dunia. Coba. Nah kita hari ini ingin mempraktikkan kalimat Allah, nggak mau belajar, maka hasilnya apa? Ya nggak maksimal. Orang bekerja tanpa ilmu itu ditegur udah grogi. Ya, sumpah masa tiba-tiba masuk, wah, Mas Fardi sama jago jahit. Tapi nggak punya ilmu. Giliran kita nginjek ini, yang diinjek jangan itu, padahal benar itu yang diinjek itu adalah dinamonya. Karena kita nggak punya ilmu grogi. Nah orang hari ini ketika ingin bersatu dan tidak didasarkan dengan ilmu, ketika ada orang ngomong begini, kamu ngikut ngaji kemana? Oh, ke Pak Sana, Pak Amu, Pak Mama di Karangputih. Baru ngomong, hati-hati tuh pengajian. Itu udah gak bisa tidur. Waduh, gelisah ya. Aduh, kenapa ya Sadik? Padahal ngomongnya suruh hati-hati. Saya besok pagi pokoknya pagi subuh mau nemuin masalah, mau mundur. Tapi kalau yang punya ilmu, baru ngomong begitu, ya, baru ngomong begitu. Nah inilah pentingnya kita taklim. Maka saya pengen Karangmukti itu taklimnya bukan hanya sebulan 2 kali, setiap pekan sekali, itu lebih bagus. Apalagi di sini ada malam Jumat masih berjalan ya, fikih itu luar biasa itu. Jadi ngaji apapun gratis di khilafah itu. Cuman memang biasanya secara manusiawi kalau digratisin terus ya malu memang ya kan. Maka sekali-kali atau masuk pengen bawa yang dari rumah begitu tuh. Ada keripik bawa, ada ubi rebus bawa. Biasanya Pak Alim banyak talas ya. Talas bawa begitu tuh. Jadi kelihatannya masya Allah kompakannya ada gitu. Ya. Kalau begini kan kelihatan jempling ya. Mau tangan mau gerakin itu malu. Biar fokus ya. Ya biar fokus. Tapi kalau loper bukannya fokus. Nah yang kedua, orang yang sudah berla ilaha illallah itu belajarlah kalian seperti orang-orang dahulu bagaimana mengkaitkan erat antara kalimat tauhid, syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Maka dinamakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dinamakan syahadat Rasul. Tuh. Kalau kita kan orang Karangmukti, orang Indonesia. Kalau saya bilang BM nanti selesai acara beli nasi goreng istimewa, perlu saya jabarkan nggak kira-kira? Perlu saya jabarkan nasi goreng istimewa itu yang dalamnya ada petenya, yang dalamnya ada jeroannya, ada suwirannya, daging-daging. Perlu kita jelaskan begitu nggak? Nggak usah, udah ngerti. Jadi kalau nasi goreng biasa ya cuma nasi sama telur, satu dijadikan 7 itu telurnya. Itu nasi goreng harga 6.000. Tapi kalau istimewa ya mungkin 15, mungkin 20. Itu nggak usah dijabarkan. Tapi kalau orang Arab sana beli nasi goreng, nanya nggak dia? Nasi goreng itu apa? Ya apalagi yang istimewa. Tanya mendetail. Jadi semalam itu baru nanya ilmunya, besok malamnya baru beli nasi goreng. Kenapa saya kasih contoh begitu? Bilal bin Rabah, dia itu orangnya hitam, pendek, rambutnya keriting, budak belian. Coba, budak belian itu mau disiksa sampai mati nggak ada yang bisa membantu, nggak ada harganya. Dikawin juga boleh, nggak usah dikawin, ya halal. Ya. Coba, jadi zaman dahulu itu udah begitu tuh, namanya budak belian. Mau di apapun di tengah jalan mau disiksa bisa-bisa nggak ada yang boleh nolong. Jadi hilang anunya, kemanusiaannya udah nggak ada. Bagikan binatang. Mau suruh kerja dari pagi lagi sampai mati nggak ada masalah. Namanya juga budak belian. Itu Bilal bin Rabah. Masya Allah. Ya.
kok Allah milih beliau, maksudnya apa? Ini untuk memberikan sebuah pembelajaran yang mana Rasulullah nantinya akan menyampaikan bahwa nanti di akhir zaman itu akan ada sebuah sistem di mana umat Islam bersatu dalam rangka beribadah, dinamakan khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi khilafah itu metodenya, konsepnya mengikuti perjuangan Nabi. Artinya yang bergabung ini bukan orang-orang hebat, bukan orang-orang pintar. Seperti Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, begitu tuh. Kan kita sudah merasakan sebelum masuk khilafah bawaannya mobil, bajunya keren, celananya digosok. Masuk khilafah itu tiba-tiba, waduh saya utangnya, mobil aja mau saya koper, begitu tuh. Nanti ujung-ujungnya setelah dia tobat ya sama kayak kita nggak punya apa-apa tuh. Motor satu pun di starter sampai setengah jam nggak hidup tuh. Rata-rata kita ini menemukannya semacam itu. Apakah kita nyesel? Enggak. Justru ini kita kembali kepada sunnatullah dan sunnatur Rasul. Enggak maksudnya kecewa, kenapa ya Allah salah apa saya ini, jamaah saya ini miskin begini. Enggak. Kita juga nggak berpikir begitu. Kenapa Ummul Qura ini mobil satu aja susah? Ya, kalau di mana-mana mobil pada bergelayutan tuh. Setiap Ummul Qura, kita mobil satu seumul Qura pun kayak mau pinjem prosesnya kayak harus pakai proposal segala, izin RT RW baru mobil keluar. Nah, apakah kita nyesel? Tidak. Saya yakin suatu ketika Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Mungkin tahun ini belum ada, ya. Mungkin tahun depan akan ada. Yang nantinya kita seakan-akan sudah tidak lagi membutuhkan sarana itu, fasilitas itu. Maka belajarlah dari sekarang seperti apa yang dicontohkan oleh Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah itu saking pahamnya la ilaha illallah itu, sampai pahamnya la ilaha illallah itu, setelah Nabi Muhammad wafat, paham la ilaha illallah, paham wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pahamnya kepada Nabi Muhammad itu luar biasa beliau ini. Sampai-sampai mulutnya ini nggak bisa melafadzkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah setelah Nabi Muhammad wafat. Coba. Kalau antum pernah sih enak. Sebelum nikah dengan ini, suami istri-istri antum semua ini. Kalau antum pernah punya pacar pertama, yang cantiknya luar biasa, tapi dipisahkan dari orang tuanya. Kira-kira kalau kita sebut namanya, terbayang nggak wajahnya? Kira-kira begitu nggak? Susah sih, nggak punya pengalaman masa lalu. Cuman Pak Muhammad sama Pak Amung doang, yang lain nggak bisa. Ya, Masya Allah itu. Ya, orang yang kita kenal pertama dari SMP sampai SMA sampai kuliah, wih, Masya Allah. Tiba-tiba dipisahkan dari kedua belah pihak. Rasanya kayak apa itu? Itu kalau disebut, yang terbayang adalah wajahnya. Nah, ini gambarannya seorang Bilal bin Rabah. Beliau ini kalau menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang terbayang kebaikan-kebaikan Rasulullah. Maka beliau katakan, demi Allah, saya tidak mampu lagi melafadzkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam adzan. Maka sampai dari saat beliau ini ditinggal oleh Rasulullah sampai bertahun-tahun lamanya, beliau tidak pernah mengumandangkan adzan. Kira-kira akidah yang begitu itu sulit nggak kita contoh? Masya Allah. Langka. Jangan kita lihat Bilal bin Rabah seorang budak, ya, tapi keimanannya, keyakinannya terhadap la ilaha illallah dan perjuangannya Rasulullah belum mampu kita contoh persentasenya. 10% pun belum mampu. Ya, kita hari ini kalau disebut khilafah bergetar nggak hati kita? Boro-boro. Ya, kalau disebut struktural kemaksulan bergetar nggak hati kita? Bila perlu pengennya sebulan nggak dengar kata-kata kemaksulan itu. Karena kalau dengar suruh taklim, suruh infak, suruh zakat, macam-macam tuh. Ya, tapi Bilal bin Rabah ketika disebut nama Rasulullah, yang terbayang sebuah struktural yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan Rasul. Masya Allah. Sampai segitunya ya.
pahamnya terhadap kalimat la ilaha illallah. Sampai segitunya coba. Kok bisa gitu? Sampai ketika menyebut wasyhadu anna sudah nggak bisa keluar lafaz itu. Maka bertahun-tahun lamanya beliau tidak pernah adzan. Baru sekali adzan ketika beliau kedatangan cucu Rasulullah yang bernama Hasan dan Husain. Tuh, karena Hasan itu dinisbatkan sebagai Rasulullah dari perut ke atas, Husain itu dinisbatkan mirip dengan Rasulullah dari perut ke bawah. Maka ketika melihat cucu Rasulullah Hasan dan Husain, beliau, demi Allah, saya hari ini mau adzan bukan karena melaksanakan perintah Umar bin Khattab, tapi saya hadir di tengah-tengah hati saya seorang Rasulullah yang diwakili Hasan dan Husain. Maka beliau melafadzkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai segitunya coba. Masya Allah. Saya kadang-kadang malu kalau menyampaikan begini ke Iwan, itu malu. Saya sendiri juga disebut khilafah ini belum bergetar. Belum, ya, belum. Setiap hari kapan kemasulan kita ini maju, ya, Masya Allah, kapan Karamuti ini mekar kembali, sementara seluruh khalifah itu hanya satu bulan. Pernah nggak antum pernah hatinya ngomong begitu? Wah, kayaknya enggak dah. Hah? Ada yang hatinya pernah ngomong begitu nggak? Enggak. Orang mudah-mudahan Amirul Qur'an nggak nyolek-nyolek, ini biarin aja selamanya Karamuti itu cuma satu kemasulan begitu tuh. Doanya tauhid. Masya Allah. Makan yang kumpul. Iya, maunya begitu. Urip kumpul. Orang makan kumpul. Repot kalau begitu. Nah, inilah yang dinamakan kita berdiri. Ya. Jadi inilah yang dinamakan berdiri. Kalau antum pernah buka-buka KTP, itu kan di KTP ditulis agamanya apa? Islam. Maksud itu sebelum antum ke khilafah, ketika membaca KTP agama titik 2 Islam, yang antum bayangkan apa sih? Islamnya. Sebelum masuk khilafah, belum masuk. Bangga jadi orang Islam. Hah? Apa yang antum bayangkan? Ya, jujur aja, nggak pernah bayangin apa-apa, pusing-pusing amat. Baca juga nggak pernah kan? Paling kalau ditanya waktu bikin KTP agamanya Islam, udah gitu doang. Nyebutin juga nggak fasih, paling ujung-ujungnya nggak ada bayangan apa-apa. Tapi setelah kita masuk dalam jamaah dijelaskan berbulan-bulan, nanti sudah selesai diulang lagi. Apa itu din? Ternyata bukan agama. Tapi secara bahasa din adalah tunduk, taat dan patuh. Secara Quran maka din dinamakan sistem. Masya Allah. Nah, ya, ada Quran, ada teritorial, ada masyarakat. Itulah yang dinamakan sistem. Jadi 3:19 inna dina indallahil Islam. Nah, jadi artinya apa? Sistem Allah di muka bumi itu cuman sistem Islam. Jangan artikan agama Allah itu agama Islam lagi, sudah masalah khilafah baca Quran masih begitu. Ya, jadi sistem Allah di muka bumi ini cuma satu, tauhid. Kalau dua kan musyrik kan? Ya, dua musyrik nggak? Menyekutukan Allah, ada bandingannya. Jadi sistem di muka bumi, sistemnya Allah itu cuma satu, yaitu sistem Islam. Terus kenapa kita harus berkhilafah? Nah, itu yang harus antum pikirkan. Karena Nabi sendiri sudah ngomong bahwa Islam itu akan pecah menjadi 73 golongan. Nih Islam semuanya ke neraka kecuali satu. Satu itu yang mana? Saya dan sahabat ada di dalamnya. Saya itu yang dimaksud Rasulullah, beliau hidup dalam sistem kenabian. Sahabat itu hidup dalam sistem tuh. Kan jelas. Masa diulang-ulang begini nggak jelas-jelas juga, masih keder juga, masih belum yakin juga, masih percaya lagi.
masih percaya juga ada tempat yang sama, yang sama-sama benar. Berarti belum paham. Ya, jadi 319 itu artinya sesungguhnya sistem Allah di muka bumi yang diakui oleh beliau adalah sistem khilaf. Nah itu baru fasih gitu. Inna dina indallahil Islam. Sudah pada hafal ya ayatnya, saya malu jadi ngasih. Segitu udah. Nah, maka Islam. 385-nya ya. Wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbalu amalu wa huwal fil akhirati minal khosirin. Artinya apa? Barang siapa yang tidak berada dalam sistem khilafah, maka semuanya ditolak. Semuanya ditolak. Fala yuqbalu amalu, maka tidak akan saya terima sekarang dan yang akan datang seluruh amal perbuatannya. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan nanti dia masuk ke dalam alam akhirat itu akan gigit jarinya karena dia tergolong orang-orang yang merugi. Sholat iya, zakat iya, infak iya, pergi haji iya, tapi dia belum masuk ke dalam sistem khilafah. Kira-kira sampai di sini kita bersyukur nggak sih sebenarnya? Bersyukur. Ini saya ngasih pemahaman yang sedatar ini. Kira-kira antum semua paham nggak? Insyaallah. Masih keder nggak? Iya, jangan nerangkan dulu, dengerin dulu. Iya, nanti lama-lama bisa nerangin. Ya, jadi sudah kita paham sampai di sini bahwa din itu ternyata apa tadi? Sistem. Jadi sistemnya Allah di muka bumi itu dinamakan sistem khilafah.